Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Lapak Elkarni semuanya. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang tips rekrut anti baper. Nah, banyak sekali nih yang bertanya, gimana sih caranya agar kita bisa merekrut tanpa harus takut ditolak, tanpa harus sedih nanti ada yang tidak mau menerima ajakan dari kita. Yang namanya merekrut itu tentu kita harus siap dengan resiko yang disebut dengan penolakan. Namun agar kita tidak terlalu baper nanti menghadapi penolakan, kita akan berbagi beberapa tips yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan yang namanya merekrut. Silahkan dipahami ya satu persatu tips yang akan kita berikan. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menonton video ini, klik like, subscribe dan tombol lonceng yang ada di kanan agar nanti mendapatkan informasi-informasi selanjutnya dari channel YouTube kita. Pertama sekali, teman-teman harus meluruskan terlebih dahulu mindset teman-teman tentang arti kata merekrut. Merekrut artinya membuka peluang bagi yang membutuhkan. Jadi jelas di sini apa yang harus teman-teman lakukan, yaitu memberikan penawaran-penawaran peluang kepada semua orang, baik itu melalui offline maupun melalui online di media sosial. Dengan harapan orang-orang yang membutuhkan melihat penawaran teman-teman sehingga nanti mereka yang membutuhkan tersebut bisa merapat ke kita untuk memulai belajar tentang peluang yang akan kita berikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan bisnis Oriflame, bisa jadi sasaran kita adalah yang pertama orang-orang yang membutuhkan produk dan mereka ingin mendapatkan harga member. Yang kedua, bisa jadi adalah orang-orang yang membutuhkan tambahan penghasilan tanpa mau terikat dengan yang namanya target. Berarti mereka bisa jadi dengan menjadi penjual lepas. Yang ketiga, bisa jadi sasaran kita adalah orang-orang yang benar-benar lagi butuh tawaran bisnis jangka panjangnya. Jadi jika teman-teman telah meluruskan mindset teman-teman tentang arti kata merekrut, maka teman-teman tidak akan lagi baper dengan yang namanya penolakan. Karena penolakan bisa jadi mereka benar-benar lagi tidak butuh atau mereka belum yakin dengan apa yang kita tawarkan. Sehingga butuh evaluasi lagi dan kita bisa memperbaiki lagi cara merekrut kita. Setelah mindset kita ini benar, memahami arti kata merekrut, selanjutnya adalah kita luruskan niat ya. Sesuai dengan arti katanya tadi, kita memberikan peluang kepada orang yang membutuhkan. Artinya kita membantu orang-orang yang membutuhkan agar bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Kalau niat kita udah lurus seperti ini, kita nggak bakalan baper lagi dengan yang namanya penolakan. Karena jika orang menolak berarti mereka benar-benar lagi belum butuh pertolongan dari kita. Ya tinggal kita tekan tombol next. Kita cari lagi orang-orang yang lebih membutuhkan untuk menerima bantuan dari kita. Setelah kita meluruskan niat, selanjutnya kita harus percaya diri dalam menyampaikan penawaran-penawaran yang akan kita berikan kepada orang-orang. Nah, rasa percaya diri ini akan muncul dengan sendirinya jika kita menguasai ilmu dari peluang yang akan kita berikan kepada orang yang membutuhkan tadi. Nah, apa-apa saja ilmu yang harus kita bahas, yang harus kita pahami, yang harus kita dalami sebelum kita menawarkan kepada orang-orang, di antaranya. Nah, yang pertama sekali ilmu yang harus teman-teman kuasai adalah tentang perusahaannya. Kapan berdirinya, siapa yang mendirikan, kenapa bisa perusahaan ini berdiri, bagaimana masuknya ke Indonesia, stabil nggak perusahaannya, kuat nggak, aman nggak perusahaannya. Nah, itu harus teman-teman tahu terlebih dahulu.
Yang kedua, teman-teman tentu harus memahami tentang produknya. Bagaimana kualitas produknya, udah halal belum, udah lolos BPOM belum, dan bagaimana pemasarannya di Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu dulu sehingga nanti ketika menawarkan ke orang-orang, orang-orang bertanya, teman-teman sudah tahu cara menjelaskannya kepada mereka. Yang ketiga yang harus teman-teman pahami adalah tentang bisnisnya. Nah, bagaimana cara memulainya, bagaimana tawaran penghasilannya, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, ilmu-ilmu ini sangat mudah sekali teman-teman dapatkan, bisa melalui upline, bisa melalui training, bisa melalui Facebook, bisa melalui Google, ataupun YouTube para leader Oriflame. Jadi tinggal dicari saja. Kalau teman-teman benar-benar mau untuk menguasai ilmunya, jalannya itu sangat mudah sekali. Setelah teman-teman percaya diri menyampaikan penawaran-penawaran tersebut kepada orang-orang dengan menguasai ilmu-ilmunya, lanjutnya silahkan berikan real pembuktian karena orang akan lebih percaya dengan adanya pembuktian-pembuktian. Pembuktian ini tidak harus langsung wah ya teman-teman. Pembuktian ini bisa dimulai dari pembuktian yang terkecil terlebih dahulu. Di antaranya bisa dengan pembuktian produk. Teman-teman bisa menggunakan produknya lalu menceritakan bagaimana kualitas produknya yang udah teman-teman sendiri rasakan. Atau bisa juga dengan belajar menuntaskan pencapaian-pencapaian terkecil di Oriflame. Mungkin mendapatkan orderan pertama lalu diceritakan, atau mungkin bisa dengan meraih bonus-bonus dari yang terkecil terlebih dahulu. Selanjutnya juga bisa dengan menceritakan pencapaian-pencapaian dari leader-leader yang ada di jaringan kita, sehingga orang-orang makin percaya bahwa kita berada di jaringan yang tepat, berada di jaringan yang aktif membuktikan, sehingga mereka akan semakin percaya kepada kita. Nah, jika teman-teman konsisten memberikan pembuktian-pembuktian ini, maka ini akan meminimalisir yang namanya penolakan tadi. Nah, selanjutnya ya kita konsisten aja lagi membangun branding dengan meningkatkan pencapaian-pencapaian tadi. Jadi konsisten aja setiap pencapaian, setiap hal-hal yang positif yang kita dapatkan di Oriflame, konsisten kita ceritakan sehingga orang taunya bahwa ngerjain Oriflame itu bisa dengan happy, bisa dengan enjoy, bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mengharuskan adanya ijazah, tanpa harus adanya bakat. Branding yang positif akan membuat orang lebih yakin bahwa kita benar-benar adalah seorang yang serius menjalankan bisnis Oriflame. Dan yang paling utama sekali, jangan pernah sekali-kali kita terlalu berharap kepada yang namanya manusia. Karena jika terlalu berharap kepada manusia, itu akan menimbulkan yang namanya baper tadi ya teman-teman ya. Jadi berharaplah kepada Yang Maha Kuasa, meminta agar diberikan orang-orang yang terbaik untuk menjadi rekan kerja kita menuju kesuksesan. Sehingga kalau kita sudah meminta kepada Tuhan, ketika ada yang menolak, berarti itu bukanlah orang-orang yang terbaik yang akan menjadi rekan kerja kita. Tinggal tekan tombol next dan lanjutkan membangun apa yang harus kita bangun, sehingga orang-orang yang pantas akan diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa. Oke, demikian saja tips simple dari kita untuk mengatasi yang namanya baper terhadap penolakan. Dan percayalah, yang namanya penolakan itu adalah bumbu utama dalam yang namanya merekrut. Jadi siapapun yang merekrut itu pasti akan berhadapan yang namanya penolakan. Tinggal kitanya lagi mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental dalam menghadapi yang namanya penolakan ini. Kalau sudah terbiasa, yang namanya penolakan itu sudah seperti makanan sehari-hari, sehingga kita tidak perlu lagi baper dalam menghadapinya. Jadi semoga tips-tips ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke semua jaringannya agar tidak ada lagi yang namanya baper dalam menghadapi penolakan ketika kita melaksanakan yang namanya merekrut. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.